Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizkika Madya Putri. Saya dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang artikel penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning dengan mengintegrasikan konsep host terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Jadi pada pendahuluan di artikel saya, yaitu menjelaskan tentang penerapan kurikulum 2013 ini lebih mengutamakan bahwa sebuah pengetahuan yang dikuasai siswa tidak dapat dituangkan langsung oleh guru ke siswa. Namun, siswa itu sebagai subjek pendidikan yang mempunyai potensi aktif untuk menemukan, mencari, mengkonstruksi, mengolah, serta menggunakan pengetahuannya. Problem-based learning ini dapat disimpulkan lebih menekankan pada proses keaktifan siswa dalam memecahkan suatu masalah dengan pemberian contoh masalah kehidupan nyata sehingga tercipta solusi dari permasalahan dan diharapkan dapat melatih keterampilan berpikir kritisnya. Nah, dalam menciptakan sebuah solusi dari permasalahan, ini dibutuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, pembelajaran ini menurut saya cocok digunakan dalam mengembangkan HOTS atau kata lainnya Higher Order Thinking Skills, di mana peran peserta didik maupun pengaruh eksternal dari lingkungannya dapat berperan besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan serta pengaruh model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan konsep HOTS terhadap hasil pembelajaran siswa kelas 5 sekolah. Metode penelitian yang saya gunakan pada artikel penelitian ini yaitu jenis penelitiannya kuantitatif, populasi serta sampel. Populasinya saya mengambil seluruh siswa kelas 5 SDN Kebuan Anom. Untuk sampelnya, ini yang saya pilih hanyalah kelas 5A dan kelas 5B. Dalam pemilihan sampling ini, saya menggunakan teknik sampling probability cluster. Lalu pada teknik pengumpulan data, saya menggunakan observasi peserta didik untuk mengetahui aktivitas siswa, serta post-test untuk mengetahui hasil belajar siswa. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan uji normalitas, uji homogeni, dan uji hipotesis t-test. Pada hasil penelitian sudah saya cantumkan, yaitu hasil dari uji normalitas dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16. Dan pada hasilnya menjelaskan bahwa pada tabel uji normalitas data Shapiro-Wilk adalah mempunyai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Maka distribusi dikatakan normal. Kedua data penelitian dikatakan normal karena mempunyai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu signifikansi 0,00 untuk kelas eksperimen dan 0,002 untuk kelas kontrol. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Sudah saya sertakan data hasilnya dan menjelaskan bahwa hasil uji prasyarat menunjukkan bahwa data yang didapat berdistribusi normal, tetapi tidak homogen. Sehingga penelitian ini menggunakan uji T non-parametrik. Dan ini adalah data uji T melalui aplikasi SPSS 16 juga, dan dihasilkan melalui uji T dapat disimpulkan bahwa signifikansi kurang dari 0,5. H0 ditolak, maka terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan HOTS terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN Kebuan Anom. Sebelum melakukan uji prasyarat ini, saya juga menyiapkan data-data yang perlu disiapkan sebelum penelitian. Seperti contohnya RPP, LKPD, dan juga soal-soal post-test, dan juga
kategori observasi. Memasuki pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama mengenai keterlaksanaan model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan konsep HOTS pada aktivitas siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Kebon Anom, menunjukkan kegiatan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan tercapainya skor indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran yang mendapatkan skor 4,2. Lalu yang kedua, berdasarkan rumusan masalah kedua, hasil uji T-test post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan aplikasi SPSS 16, yaitu signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,009. Hal ini menjelaskan bahwa H0 ditolak, sehingga hipotesis H1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh pada penelitian ini. Hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan konsep HOTS diperoleh dengan sangat baik, disebabkan oleh adanya keterlibatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu mengembangkan potensi berpikir kritisnya serta aktif, kritis, analitis pada proses pembelajaran yang berlangsung. Kesimpulan pada artikel ini yaitu berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh dan aktivitas siswa yang telah diterapkan dengan model pembelajaran problem-based learning dengan mengintegrasikan konsep HOTS. Hasilnya cukup baik dan terbukti efektif serta dapat digunakan untuk diteruskan nantinya. Setelah penulis melakukan penelitian, diharap dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan bagi pendidik sehingga tercipta model yang tepat, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Cukup, terima kasih penjelasan dari saya, Rizky Kamadia Putri, dari Universitas PGRI Adubuana. Semoga artikel saya dapat membantu dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.